Selamat sore Ibu, di sini saya Penita Gracia Kulendoro, NIM 1020240013. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem kredensial di UKR-MIK pada mata kuliah perencanaan UKR-MIK, dosen pengampu oleh Ibu Kumarida Simbolon, SKM MKes. Konsep dasar kredensial. Kredensial adalah suatu proses menjamin tenaga kesehatan kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Rekredensial adalah suatu proses reevaluasi tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis atau kerja untuk menentukan kembali kelayakan pemberian kewenangan tersebut menurut Permenkes RI nomor 755 Menkes per 4 2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Dokumen kredensial, yaitu ada STR dan SIP atau SIK yang masih berlaku. Lalu baik itu asli dan fotokopi, lalu ijazah asli dan fotokopi, sertifikat pelatihan asli dan fotokopi, surat pengalaman kerja bila ada, formulir permohonan kredensial dari bagian SDM. Manfaat kredensial di unit RMIK yaitu untuk mengevaluasi staf medis dan menentukan kelayakan diberikannya kewenangan klinis. Kredensial petugas reka medis ialah cara untuk mengevaluasi tenaga reka medis dalam menentukan kelayakan diberikannya kewenangan. Proses kredensial di unit RMIK. Yang pertama yaitu pengajuan. Pengajuan kredensial dimulai dengan kepala instalasi reka medis selaku tim kredensial mengajukan surat permohonan pelaksanaan kredensial kepada komite penunjang medis. Untuk proses kredensial reka medis, wewenang diberikan kepada komite penunjang medis untuk mengurus pelaksanaan kredensial bagi pereka medis. Lalu, pelaksanaan kredensial telah mengacu pada peraturan karena ada proses kredensialnya diawali dengan proses verifikasi kebutuhan berkas persyaratan, lalu proses penerbitan surat kewenangan klinis. Hasil dan proses kredensial pereka medis adalah surat kewenangan klinis. Surat kewenangan klinis diterbitkan oleh komite penunjang medis dengan surat izin dari direktur. Kompetensi kewenangan klinis, yaitu 1. Standar KKS 16, rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk mengumpulkan, verifikasi, dan mengevaluasi kredensial. PPA lainnya dan staf klinis lainnya yaitu pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman. 2. Standar KPS 16. Rumah sakit memiliki standar prosedur untuk mengidentifikasi tanggung jawab, tugas, dan menyusun penugasan kerja klinis berdasarkan pada kredensial staf kesehatan profesional dan peraturan perundangan. 3. Elemen penilaian KPS 16. Izin yaitu izin pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dari staf kesehatan profesional lainnya digunakan untuk menyusun kerja klinis. Proses memperhitungkan peraturan perundangan yang relevan. Keempat, elemen penilaian KPS 17. Staf kesehatan profesional lainnya berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan mutu rumah sakit. Kinerja staf kesehatan profesional lainnya direview bila ada indikasi akibat temuan pada aktivitas peningkatan mutu. Masuk pada soal kasus, seorang petugas RMIK bernama Lani menerima permintaan dari seorang teman dekat yang ingin melihat dan data medis yang dirawat di rumah sakit tempat Lani bekerja. Temannya beralasan ingin mengetahui kondisi pasien karena masih kerabat jauh. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Lani? A. Memberikan informasi karena masih keluarga pasien. B. Menolak memberikan informasi tanpa izin pasien atau pihak berwenang. C. Mengizinkan melihat sebagian data saja. D. Mengubah data sebelum memberikannya. E. Memberikan informasi melalui pesan pribadi. Jawabannya itu bagian B. Menolak memberikan informasi tanpa izin pasien ataupun pihak berwenang. Karena petugas RMIK wajib menjaga kerahasiaan data pasien sesuai dengan Kode Etik Profesi Pereka Medis dari Permenkes nomor 269 Menkes per 3/2008. Informasi reka medis hanya boleh diberikan atas persetujuan pasien atau permintaan hukum. Soal kasus
Yang selanjutnya, dalam audit internal ditemukan beberapa berkas rekam medis yang belum diisi lengkap oleh dokter penanggung jawab ataupun DPJP. Sebagai petugas RMIK, apa yang langkah yang tepat? A. Mengisi sendiri bagian yang kosong agar cepat selesai. B. Mengabaikan karena bukan tanggung jawab petugas RMIK. C. Mengingatkan DPJP untuk melengkapi berkas rekam medis. D. Mengarsipkan dulu meskipun belum lengkap. E. Menghapus data yang tidak lengkap. Jawabannya itu C. Mengingatkan DPJP untuk melengkapi berkas rekam medis, karena tugas mereka medis atau RMIK adalah memeriksa kelengkapan administratif dan klinis berkas rekam medis pasien. Jika belum lengkap, dikembalikan ke DPJP untuk dilengkapi sesuai dengan Permenkes nomor 269/2008 pasal 7. Materi yang kedua, perencanaan sarana kerja di unit kerja rekam medis. Konsep dasar perencanaan fasilitas di unit RMIK. Perencanaan RMIK bertujuan meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan melalui tata ruang yang baik, aman, dan efisien. Ruang yang tidak tertata rapi dapat menurunkan akurasi dan mutu rekam medis. Kebutuhan sarana dan prasarana di unit RMIK. Sarana adalah alat langsung yang digunakan dalam kegiatan kerja, misalnya komputer, alat tulis, map, rak arsip. Sedangkan prasarana adalah alat tidak langsung seperti gedung, ruang penyimpanan, dan lingkungan kerja. Keduanya berfungsi menunjang proses pelayanan agar berjalan lancar dan efisien. Contoh sarana yaitu rak terbuka, lemari arsip, file tegak berputar, map guide, tangga, dan penyekat. Contoh prasarana yaitu ruang penyimpanan RM, ruang kerja, ruang rapat, alat distribusi RM yaitu troli, lift, dokumen, pneumatic tube, sistem sepeda berkeranjang. Visual Display Terminal atau VDT. VDT adalah alat layar tampilan komputer tempat pengguna berinteraksi dengan sistem. Penggunaan yang tidak ergonomis dapat menimbulkan computer vision syndrome seperti mata lelah, penglihatan kabur, sakit kepala, dan nyeri leher atau punggung. Tujuan manfaat VDT yaitu mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja, menyesuaikan penggunaan komputer dengan prinsip ergonomi. Hubungan VDT dengan RMIK yaitu pengaturan komputer, yang dimana penggunaan komputer harus sesuai dengan standar ergonomi untuk menjaga produktivitas dan mencegah gangguan kesehatan seperti mata lelah, pandangan kabur, pusing, dry eye, serta nyeri leher dan punggung. Dampak usia dan kebiasaan kerja, di mana pekerja usia 40-50 tahun mengalami penurunan kemampuan akomodasi mata. Penggunaan VDT menurunkan frekuensi kedipan hingga 60%, dari 15-20 kali per menit menjadi 3-4 kali per menit, yang menyebabkan mata kering. Workplace Design. Ergonomi memadukan aspek anatomi, fisiologi, dan psikologi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Tujuannya untuk menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia agar tercipta keseimbangan antara tenaga kerja dan alat kerja. Manfaatnya yaitu mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya, perhitungan rak. Jenis rak penyimpanan yaitu vertical file. Rak ini hemat tempat, cocok untuk rak yang sempit. Open cell file yaitu cepat dalam temu, baik untuk arsip aktif. Lateral file yaitu akses dari samping, efisien untuk ruang terbatas. Perhitungan kebutuhan rak memperhitungkan jumlah dan pertumbuhan rekam medis setiap tahun, kapasitas rak dan ketebalan rata-rata rekam medis, dan perencanaan disarankan untuk jangka panjang 5-10 tahun. Tujuannya agar ruang penyimpanan memadai, dokumen tidak menumpuk di lantai, dan pengelolaan arsip tetap efisien. Dana ruangan rekam medis dan informasi kesehatan. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang unit kerja RMIK yaitu ventilasi dan cahaya, di mana ruang harus memiliki jendela agar udara dan cahaya matahari masuk sehingga tidak lembab dan pengap. Luas ruangan, hindari ruangan yang terlalu sempit agar petugas dapat bergerak bekerja dengan nyaman. Tata letak ruangan. Ruang penyimpanan sebaiknya dekat dengan poliklinik, tempat pendaftaran, mudah diakses dan berdekatan dengan ruang pengelolaan data, serta pelaporan. Setiap ruang ideal dekat dengan toilet dan memiliki ruang tunggu pasien yang cukup. Lalu, kenyamanan dan
keselamatan di mana atap tidak bocor, penerangan cukup, suhu dan kelembapan diatur dengan baik, hindari debu dan potensi kebakaran ruangan, juga harus menunjang pelayanan cepat dan efisien. Lalu ruangan penyimpanan arsip, suhu idealnya yaitu 18-24 Celcius atau 65-75 Fahrenheit dan kelembapannya yaitu 5-65%. Gunakan cahaya alami yaitu matahari untuk penerangan dan mencegah jamur. Lindungi arsip dari hama seperti rayap, menyengat, lalu penyemprotan rutin, pisahkan dari ruang kantor lain demi keamanan arsip. Perancangan ruang pendaftaran. Yang pertama, desain kursinya. Pekerjaan sebaiknya dilakukan sambil duduk untuk mengurangi kelelahan. Kursi harus stabil, nyaman, dan dapat disetel. Ukuran idealnya, tinggi alas duduk 35-38 cm, sandaran punggung dapat diatur 5-12 cm dari alas, dan kedalaman duduk 36-38 cm dan memberi ruang gerak cukup bagi pengguna. Lalu B, desain meja kerja. Meja kerja harus menyediakan ruang cukup untuk alat kerja dan pergerakan pengguna. Idealnya tinggi meja sampai dari 54-58 cm dari lantai. Permukaan rata, tidak menyilaukan, lebarnya itu 80 cm dan tebal daun meja tidak mengganggu kaki. Penataan meja kerja. Penataan meja kerja mengikuti alur kerja untuk meningkatkan mutu pelayanan. Peralatan ditempatkan dekat pengguna, antar meja berjarak 70-80 cm. Lalu desain loket pendaftaran. Loket harus menjamin kerahasiaan, keamanan, dan kenyamanan. Tiap loket diberi penyekat untuk menjaga privasi dokumen. Meja dibuat halus dan tidak tajam. Tinggi loket idealnya 5-10 cm di bawah tinggi siku pengguna. Masuk pada soal kasus. Di ruang filing rumah sakit, petugas merasa kesulitan mengambil berkas karena lemari rekam medis terlalu berdekatan dengan alur kerja tidak efisien. Sebagai kepala unit RMIK, tindakan perencanaan apa yang paling tepat? A. Membeli lemari tambahan agar ruang lebih banyak. B. Menyusun ulang tata letak ruang berdasarkan alur kerja dan aksesibilitas. C. Memindahkan sebagian berkas tanpa perencanaan. D. Mengatur ulang jadwal kerja petugas. E. Menambah tugas filing. Jawabannya itu bagian B, menyusun ulang tata letak ruang kerja berdasarkan alur kerja dan aksesibilitas. Karena perencanaan sarana kerja meliputi perencanaan tata ruang yang efisien, memperhatikan alur kerja, sirkulasi petugas, dan kemudahan akses untuk meningkatkan produktivitas. Soal kasus yang terakhir, dalam perencanaan ruang kerja RMIK, kepala unit mempertimbangkan jarak antara meja, ventilasi, dan pencahayaan. Hal ini termasuk aspek perencanaan sarana kerja yang berkaitan dengan A. Keamanan data pasien, B. Kenyamanan dan keselamatan kerja petugas, C. Efisiensi administrasi, D. Penghematan biaya operasional, dan E. Desain estetika ruangan. Jawabannya yaitu bagian B, kenyamanan dan keselamatan kerja petugas. Karena pada perencanaan sarana kerja tidak hanya perhatikan alat dan ruangan, tetapi juga faktor ekonomi dan keselamatan kerja, agar lingkungan kerja RMIK aman, nyaman, dan produktif. Baik Ibu, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.